guys, welcome back di Tech Talk. Ngomongin pajak santuy, Gen Z melek pajak. Tempat dimana pajak nggak lagi bikin pusing, tapi bisa dibahas dengan gaya yang easy banget. Kali ini kita bakalan bahas tentang pajak yang bakalan nyangkut di kehidupan kita, yaitu pajak penghasilan alias PPH. Tapi tenang aja, kali ini kita nggak sendirian. Udah ada 3 narasumber kece yang terhubung secara virtual yang bakalan sharing insight, yaitu ada Kak Erna, Kak Nanisa, dan juga Kak Sarah. Mereka itu adalah 3 mahasiswa manajemen yang bakalan sharing seputar perpajakan ya. So let's go and have fun, kita bakalan bahas pajak bareng-bareng. Nah, oke guys, sekarang kita sudah terhubung secara virtual ke 3 narasumber kita. Kita sapa dulu nih pertama-tama ya. Halo Kak Erna, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, selanjutnya ada Kak Nalisa. Halo Kak Nalisa, selamat malam. Hai, selamat malam. Nah, selanjutnya juga nih narasumber yang ketiga ada Kak Sarah. Halo Kak Sarah, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas tentang perpajakan kan. Nah, kita bakalan bahas dengan gaya yang mudah untuk dipahami ya, santuy aja gitu. Kita ngobrolin perihal perpajakan ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, kita langsung aja. Pertanyaan pertama buat Kak Erna. Nah, bisa jelasin nggak sih secara fundamental apa sih sebenarnya pajak penghasilan itu dan kenapa penting? Oke, jadi PPH itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima. Intinya, setiap ada tambahan kemampuan ekonomis yang kita dapatkan, entah itu dari gaji, usaha, investasi, atau apapun itu, berpotensi jadi objek pajak. PPH itu penting karena ini salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi membangun infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, PPH itu bukan cuma kewajiban, tapi juga wujud partisipasi kita dalam membangun negeri. Ya, jadi wujud partisipasi kita dalam membangun negeri. Nah, selanjutnya nih pertanyaan buat Kak Nalisa. Siapa saja yang wajib membayar pajak ini dan apa bedanya antara subjek pajak dengan objek pajak? Oke, jadi yang disebut wajib membayar pajak itu adalah subjek pajak. Secara garis besar, subjek pajak terbagi menjadi 2 nih, ada orang pribadi dan ada badan usaha. Orang pribadi tuh kayak kita ini, kayak karyawan, pengusaha, pokoknya yang profesional gitu deh. Terus kalau yang badan usaha itu kayak PT, CV, firma, koperasi, atau kayak yayasan-yayasan lainnya gitu. Terus bedanya apa sih sama objek pajak? Kalau objek pajak itu tuh penghasilannya itu sendiri. Contohnya, aku adalah subjek pajak sebagai orang pribadi dan gaji aku itu sebagai objek pajaknya. Jadi, kalau ada penghasilan, maka ada objek pajaknya yang dikenakan ke subjek pajaknya juga, seperti itu. Oke, paham ya. Nah, jadi Kak Nalisa juga menyebutkan tadi itu subjek pajak dalam negeri dan juga luar negeri ya. Apa sih perbedaannya gitu? Oke, kalau perbedaan subjek di dalam negeri itu, bedanya mereka tuh bakal dikenai pajak atas seluruh penghasilan, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sedangkan kalau dari subjek pajak luar negeri itu bakal hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Itu ya perbedaannya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke Kak Sarah nih. Kak Sarah, PPH ini kan seperti labirin ya, banyak sekali pasal-pasalnya gitu. Bisa bantu kita untuk memetakan jenis-jenis PPH yang paling sering kita temui? Tentu saja. Kita langsung bedah satu persatu ya.
Yang pertama nih, ada PPh pasal 21. Ini yang paling sering kita rasakan, yaitu pajak atas gaji upah, honorarium, bonus, dan pensiun. Karyawan biasanya sudah langsung dipotong oleh perusahaannya masing-masing. Yang kedua, ada PPh pasal 22. Ini pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau badan-badan tertentu. Contohnya, pajak atas penjualan barang yang tergolong mewah atau pajak impor. Yang ketiga nih, ada PPh pasal 23. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dari modal atau jasa. Contohnya, kalau kita menerima dividen, royalti, bunga atau sewa, biasanya sudah dipotong PPh 23. Ada PPh pasal 25. Kalau ini adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Ini untuk wajib pajak yang penghasilannya tidak dipotong pihak lain, misalnya pengusaha. Tujuannya agar tidak keberatan membayar pajak sekaligus di akhir tahun. Yang terakhir nih, ada PPh pasal 4 ayat 2. Ini spesial. PPh ini sifatnya final, artinya setelah dipotong, pajaknya sudah selesai dan tidak bisa dikreditkan lagi. Contohnya, PPh dari penghasilan sewa, tanah, dan atau bangunan, atau dari bunga deposito. Begitu teman-teman. Oh, wah penjelasannya itu singkat tapi langsung kena gitu ya. Jadi PPh itu bukan cuma tentang gaji, tapi banyak sekali sumber penghasilan lain yang juga dikenai pajaknya. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Erna. Sekarang kita bahas tentang tarif ya. Apa semua sama tarifnya atau ada perbedaan antara orang pribadi dan juga badan? Kak Erna itu tolong ya. Tentu saja berbeda, Kak. Dan tarif PPh yang berlaku saat ini itu sebesar 22%. Namun ada diskon tarif untuk usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi, tarifnya itu menggunakan skema progresif. Artinya semakin besar penghasilan, semakin besar persentase pajaknya. Sebagai contoh, itu rincian tarif progresif orang pribadi, misalkan penghasilannya itu 60 juta per tahun, lalu dikenakan pajak sebesar 5%. Lalu misalkan di atas 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%. Dan contoh selanjutnya itu misalkan di atas 250 juta sampai 500 juta itu terkena pajak sebesar 20%. Dan misalkan di atas 500 juta sampai 50 itu kenakan pajak sebesar 30%. Dan misalkan di atas 5 miliar itu akan terkena pajak sebesar 35%. Oh, seperti itu ya untuk pembagiannya. Nah, ini kan sama Kak Erna udah dijelasin ya. Nah, sekarang kita coba tanya ke Kanalisa ya. Halo, ke Kanalisa ya. Sekarang kita coba hitung nih contohnya ya, Kanalisa ya. Bagaimana sih cara menghitung PPh 21 untuk karyawan? Oke. Jadi aku bakal bantuin gimana sih cara ngitungnya. Jadi kita contoh sederhana aja. Misalkan ada seorang karyawan yang masih lajang dengan gaji 10 juta per bulan. Nah, jadi hitungan yang pertama itu hitung penghasilan setahunnya 10 juta dikali 12 bulan yaitu 120 juta. Oke, berikutnya ada kurangi biaya jabatan sebesar 5% dari gaji. Maksimalnya itu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahunnya. Jadi 120 juta dikurangi 6 juta yaitu 140 juta. Berikutnya, kurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk lajang sih biasanya PTKP-nya itu 54 juta setahun. Jadi 114 juta dikurang 54 juta yaitu 60 juta. Ini itu udah penghasilan kena pajak yang dikenai tarif. Dengan penghasilan 60 juta itu udah termasuk lapisan tarif di 5%. Jadi hitung PPh
Terutang setahunnya 5% dikali 60 juta, yaitu 3 juta. Berikutnya ada PPh per bulannya. 3 juta dibagi 12 bulan, yaitu 250.000. Jadi, yang dipotong dari gaji kita per bulannya itu adalah 250.000. Wah, ternyata PPh itu tidak langsung dipotong dari gaji yang utuh ya. Ada komponen pengurang yang namanya PTKP. Ini sangat-sangat mencerahkan banget nih bagi kita ya. Informasinya sangat bermanfaat. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Sarah. Kak Sarah, selain bayar, ada kewajiban lain nggak sih? Betul. Selain membayar, kita juga punya kewajiban yaitu lapor pajak tahunan menggunakan surat pemberitahuan tahunan atau disebut dengan SPT. Ini penting untuk memastikan data penghasilan dan pajak yang sudah dibayar sudah sesuai. Batas waktu lapor untuk orang pribadi itu biasanya sampai tanggal 31 Maret dan untuk badan usaha biasanya sampai tanggal 30 April. Gitu ya. Aduh, oke, ini nggak terasa udah mau di penghujung acara, tapi ini terakhir nih. Mungkin ada pesan dari kalian sebagai narasumber Gen Z kita juga untuk para Gen Z juga yang pada melek pajak. Apa aja nih pesan-pesannya? Dimulai dari Kak Erna dulu, coba. Oke. Pesan dari saya, pahami pajak bukan karena takut, tapi karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Pajak yang kita bayarkan adalah wujud nyata dari kontribusi kita pada pembangunan bangsa. Terima kasih. Itu dia ya, kontribusi kita pada pembangunan bangsa. Selanjutnya, Kanalisa. Silakan. Oke, jadi menurut aku sih saran dari aku sebenarnya jangan nunda-nunda urusan pajak. Manfaatin fasilitas e-filing untuk lapor SPT supaya kalian tuh biar lebih mudah gitu. Jadi kalau kamu bingung, jangan ragu buat tanya ke kantor-kantor perpajakan di daerah kalian atau kalian bisa ke konsultan-konsultan terpercaya kalian. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Kak Sarah nih. Kak Sarah silahkan. Kalau dari saya, pajak itu bukan beban teman-teman, tapi alat perencanaan keuangan. Dengan mengerti pajak, kita bisa mengelola penghasilan dan investasi dengan lebih bijak. Begitu. Iya ya, pesan dari ketiga narasumber kita malam ini. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini. Ingat ya, pajak itu bukan musuh, tapi partner buat bikin negeri makin maju. Jadi jangan sampai males update soal pajak. Oke, kalau kalian suka episode ini, jangan lupa buat subscribe, share ke teman-teman kalian, dan kasih like biar makin banyak anak muda yang melek pajak. Saya Rizka. Saya Erna. Saya Nalisha. Dan saya Sarah. Izin pamit dulu dan sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya di podcast Tech Talk. Ngobrolin pajak santuy, Gen Z. Melek pajak. Dah.